Degradarasi ya Bung ya. Iya. Walaupun memang ada seorang profesor dari Universitas Pajajaran, Prof. Romli, berpendapat bahwa ini merupakan suatu progresif, ya. Bagaimana si hakim sabar menghadapi gugatan dari masing-masing pihak. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kita tarik hukum itu tidak mungkin prosesnya tidak melibatkan atau dalam teori Talcott Parsons, cybernetic teori tidak melibatkan nama politik, sosial, budaya, ekonomi. Kita lihat apakah itikadnya memang baik. Nah, untuk itu saya kira seharusnya Hakim Sarpin ini diperiksa oleh KY. Saya kira tapi KY sudah memberikan rekomendasi, namun tidak lanjutkan, kembali lagi ke Mahkamah Agung sendiri. Baik, dari awal penunjukan Hakim Sarpin juga sudah patut kita pertanyakan ya Bung ya. Karena beliau ini track recordnya bisa dikatakan tidak terlalu baik juga. Nah, menurut Anda dari semua ini siapa Bung kira-kira? Ini saya tidak bisa ya, ini namanya contempt of court kalau misalkan kita langsung bilang dalangnya ya, gitu. Tetapi yang bisa kita pertanyakan adalah ketua pengadilan. Betul. Ya, ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan, bagaimana dia memilih Hakim Sarpin untuk menjadi hakim ketua. Sebagaimana kita tahu memang pemeriksaan dalam pra peradilan ini hakimnya tunggal ya, jadi tidak ada pertimbangan kiri kanan, langsung diputuskan. Nah, kita harus tanyakan sebenarnya terhadap ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan dasar apa dia digunakan untuk memilih Hakim Sarpin dalam kasus Budi Gunawan, karena kita tahu ini bukan kasus yang main-main, bahkan sampai dirayakan oleh institusi Polri. Dirayakan jelas sekali ya, nari-nari, joget-joget ya. Lalu ada menurut Anda apakah tadi Bung bilang ada perayaan seremonial seperti itu, apa tujuan Polri seperti ini? Inilah yang saya rasa ketika kepentingan ini dibawa dan kepentingan institusi, bukan kepentingan keadilan ya. Jadi di sini ada pergesekan simbol, konflik simbol. Tuh, bagaimana Polri, kalau kita masyarakat awam berarti mereka ini seperti brotherhood ya, seperti suatu geng. Bagaimana salah atau benar ya, right or wrong, kalau orang Inggris bilang my country, jadi my institution gitu. Jadi salah benar my institution. Tapi satu lagi Bung yang saya sedikit sayangkan dari putusan tersebut, status Pak Budi Gunawan yang dikatakan bukan penegak hukum itu bagaimana Bung? Nah, ini yang konyol juga ini. Bagaimana mungkin Budi Gunawan dalam posisinya sebagai subjek hukum itu dikatakan bukan sebagai seorang penegak hukum? Fungsinya dia gitu ya? Iya. Lalu siapa sebenarnya penegak hukum ini? Jadi kalau kita mungkin nanti ketemu polisi terus kita ditilang gitu ya, bisa kita tanya, loh bapak penegak hukum? Gitu kan, bisa kita tanya. Itu lagi trending gitu di sosial media. Oke, kalau tadi Bang Munar sudah sampaikan mungkin secara hukum acara gitu, saya ingin coba secara substansi hukum yang lain dari rekan saya, Bung Sofyan, gimana? Apa yang terjadi? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Pertama, yang ingin saya bawa, kita ini berpikir dari awal pembentukan KPK itu sendiri, seperti yang dibahas oleh Bung Jeffrey tadi, bahwa apa sih sebenarnya politik hukum pembentukan KPK itu. Kemudian setelah dibentuk KPK dari tahun 2002, kita harus melihat track record KPK, apa saja yang sudah dicapai dan apa yang sudah mereka tentukan tapi itu hasilnya belum kelihatan, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara politik hukum, tentu ada sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah sebelumnya, yaitu di era-nya Ibu Megawati, bahwa ada upaya untuk meminimalkan, kalau dikata untuk mencegah korupsi ini, untuk sampai saat ini itu masih susah untuk kita laksanakan, lebih kepada meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, seperti itu. Kemudian kita ke track record KPK, jelas sampai pada detik ini masyarakat Indonesia secara keseluruhan, secara global itu sangat mendukung, menggebu-gebu bagaimana memberikan dukungan pada KPK dengan melihat track record mereka yang mereka sudah berhasil menjerat menteri aktif dijerat, bahkan anggota DPR aktif itu sudah dijerat, bahkan ketua umum partai sebagaimana partai penguasa di tahun sebelumnya. Jadi masyarakat yang saya katakan masyarakat di sini adalah masyarakat yang secara luas, baik itu dari kalangan petani dari segala golongan, mereka akan melihat itu dari sisi
ininya saja, kulit luarnya, tapi mereka tidak memahami. Kalau kita pahami secara mendalam, ketika KPK dalam menjalankan tugas yang benar-benar secara keseluruhan dalam penegakan hukum, kenapa banyak sampai pada saat ini kasus-kasus yang sampai di KPK, penetapan tersangka itu sampai saat ini belum terselesaikan dan Masih mengendap begitu. iya benar, masih mengambang, sehingga banyak yang dikatakan sudah ditetapkan tersangka sampai saat ini masih belum jelas statusnya, bahkan belum dilakukan penahanan seperti itu. Itu kasus apa nih Bung yang mungkin masih mengendap saat ini? Contoh realnya saja, bahwa setelah adanya putusan pra peradilan ada inisiatif dari Surya Dharma Ali. Betul. Kita ketahui Surya Dharma Ali itu ditetapkan sebagai tersangka semenjak Mei 2014. Jika dihitung sampai dengan saat ini sudah Kasus ini ya, apa? 9 Haji itu ya? iya, dana haji. Lebih kurang 9 bulan. Ketika kita lihat dari dalam sistem peradilan pidana yang integrated, yang terpadu, bagaimana suatu penyelesaian tindak pidana itu semua itu memiliki batas waktu tertentu. Tapi kenapa saat ini KPK hanya ditempelkan saja status tersangka itu tanpa ada penanganan lebih lanjut? Apa mereka tidak menyadari bahwa beban moral ataupun beban yang diberikan masyarakat terhadap kecaman Surya Dharma Ali sebagai jabatannya Menteri Agama itu harus diperhatikan dong untuk saat itu. Kemudian untuk isu-isu yang saat ini sangat diperbincangkan, yaitu adanya upaya kriminalisasi KPK. Jadi buat teman-teman yang di sini dan juga buat pemirsa yang menyaksikan acara ini, perlu kita pahami apa itu kriminalisasi dalam sistem peradilan pidana. Pertama, harus kita pahami kriminalisasi itu adalah suatu perbuatan kebijakan yang menyatakan sesuatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana dan kemudian diatur dalam suatu undang-undang menjadi suatu tindak pidana. Ketika ini kita artikan secara terpisah antara kriminalisasi dengan KPK, tentu akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda. Tapi kalau kita satukan antara kriminalisasi KPK adalah ada upaya penjegalan atau bahkan menjerat komisioner-komisioner KPK yang saat ini terdiri dari 4 pimpinan yang masih diperbincangkan di Indonesia saat ini. Kalau kita berbicara tentang kriminalisasi, tentu ini kita kaitkan juga sebelumnya adanya upaya KPK yang mengendus adanya aroma rekening gendut yang dialami oleh mantan calon Kapolri, itu Bapak BG tadi. Iya. Kan? Jadi jelas dalam kronologi kasusnya ataupun dari sejak kapan kasus BG ini yang ada di disebut sejak 2006 pun ini sudah tercium. Tapi kenapa setelah ada kebijakan atau ada usulan Jokowi mengusulkan sebagai calon Kapolri dan bahkan telah diterima dalam rapat paripurna DPR, kemudian KPK mengeluarkan yang namanya status tersangka kepada Bapak Budi Gunawan. Jadi seakan-akan seperti sudah dikonsep gitu ya Bung ya? Iya benar. Jadi yang saya katakan di sini, sebenarnya KPK di sini posisinya seperti apa gitu? Apakah KPK hanya sekedar memberikan statement kepada masyarakat bahwa KPK ada seperti itu? Iya, silakan kita. Gini, saya mau memberi tanggapan atas pernyataan bahwa penetapan BG sebagai tersangka ini tiba-tiba. Saya perlu ingatkan bahwa dulu pada saat BG juga dicalonkan menjadi masuk dalam kabinet pemerintah Jokowi, Sebagai calon menteri saat itu. iya, KPK sudah memberikan lampu merah. Jadi pada saat itu memang sudah ada sign dari KPK bahwa orang ini memang sudah dapat untuk diproses lebih lanjut sebagai tersangka. Dari sebuah pernyataan KPK tersebut, saya kira kita tidak dapat menyatakan bahwa ini tiba-tiba, karena memang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan Jokowi akhirnya setelah tidak bisa diajukan sebagai menteri, diajukan sebagai Kapolri, saya kira KPK memang harus mencegah hal itu terjadi. Itu pendapat dari saya. Gitu. Baik, terima kasih atas masukannya Bu. Tapi saudara juga harus mempertimbangkan gitu, adanya hak asasi manusia yang harus dihargai, yang harus dihormati setiap individu. Ketika saudara katakan tadi, pada saat penyusunan kabinet pun ini sudah dikasih lampu merah, lampu kuning atau lampu apapun itu, tapi harus diperhatikan juga mana KPK yang kalau memang benar-benar tujuannya adalah untuk pemberantasan korupsi, kenapa sampai dibiarkan dulu untuk ada masalah yang lebih besar lagi, seolah-olah biar seperti dikatakan Mas Yevin tadi, biar rating dari masyarakat itu terhadap KPK itu besar gitu. Bahwa KPK ada upaya untuk juga orang-orang yang koruptor itu biar gak memimpin. Tapi
Untuk itu kan bisa dicegah lebih awal. Baik, tahan dulu kita sejenak. Semakin panas, tapi semarang sudah